Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lailatul Karomah, saya dari Prodi Ekonomi Islam Syarifuddin. Di sini saya akan menanggapi sebuah penjelasan yang telah dijelaskan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MA, di mana beliau menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi Islam. Tujuan dari mempelajari ini kita perlu untuk memahami karena dalam ekonomi terdapat dua aliran. Yang mana aliran yang pertama yaitu aliran kapitalis, yang kedua aliran sosialis. Akan tetapi di dalam dua aliran tersebut terdapat aliran di tengah-tengah, yaitu antara kapitalis dan sosialis. Di sini dari penjelasan ini kita bisa dapat mengetahui definisi ekonomi Islam, definisi ekonomi serta prinsip perbedaan karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama saya akan membahas tentang definisi ekonomi. Definisi ekonomi adalah sebuah cabang ilmu ekonomi. Sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini dijelaskan bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, definisi ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam ialah sama artinya antara ilmu ekonomi, yaitu sebuah cabang ilmu ekonomi yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai yang terkandung dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Al-Qiyas. Yang dimaksud dengan falah di sini ialah untuk mencapai secara dohir dan batin serta mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memenuhi apa yang dia perlukan, itu harus mengetahui takarannya, tidak boleh berlebihan atau israf. Yang kedua, yang di penjelasan ini kita juga dapat mengetahui perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan sosialis. Di mana dalam ekonomi kapitalis ini di blok barat, sedangkan yang sosialis di blok timur. Perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosial. Ekonomi Islam di dalam sumber ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Yang kedua, kompetisi. Di dalam ekonomi Islam, kompetisinya dikontrol syariat Islam. Yang ketiga, pengakuan. Dalam ekonomi Islam, pengakuan kepemilikan itu pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Yang keempat, kesejahteraan dalam ekonomi Islam itu bersifat jasmani, rohani, dan akal. Yang kelima, mekanisme. Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Yang kedua, perbedaan ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis di sini hampir sama atau memiliki sedikit kesamaan dengan ekonomi sosialis, di mana dalam ekonomi kapitalis itu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, kompetisi. Kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Yang ketiga, pengakuan. Pengakuan kepemilikan dalam ekonomi kapitalis di sini bersifat individu serta secara bebas. Yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Yang kelima, mekanisme pasar dalam ekonomi kapitalis ini dibiarkan berjalan sendiri.
Yang ketiga, perbedaan ekonomi sosialis. Di mana sumber dari ekonomi sosialis dengan kapitalis ini sama, yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, tidak terjadi mekanis. Jadi dalam ekonomi sosialis ini tidak terjadi mekanis pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, tidak mengakui pemilikan. Jadi dalam ekonomi sosialis di sini tidak ada pengakuan kepemilikan individu. Semua alat produksi ini milik umum. Yang keempat, kesejahteraan. Dalam ekonomi sosialis, kesejahteraan itu bersifat jasmani belaka. Yang kelima, perekonomian. Yang kelima ini dalam perbedaan sosialis tentang perekonomian dijalankan lewat perancangan pusat oleh pemerintah. Jadi di sini yang berikutnya setelah menjelaskan perbedaan, di sini saya akan juga menjelaskan sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam itu bersumber dari yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Sunnah atau sabda Nabi, yang ketiga Al-Ijma' atau kesepakatan ulama, yang keempat Al-Qiyas atau menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya dengan masalah yang ada dalilnya. Berikutnya saya akan menjelaskan dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar dari ekonomi Islam itu apa saja? Yaitu ada 6 dasar. Yang pertama, berdasar pada tauhid, yaitu keesaan Allah. Yang kedua, al-sidik dan al-amanah. Di mana dalam al-sidik dan amanah ini maksudnya itu dalam berdasarkan kejujuran dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mengaku hak milik individu dan umum. Yang keempat, al-adalah. Apa yang maksud dengan al-adalah? Yaitu adil. Dalam dasar ekonomi Islam terdapat sebuah dasar ekonomi yaitu adil. Yang kelima yaitu at-tawazun, yaitu keseimbangan. Yang keenam, al-ta'awun, yaitu tolong menolong. Dalam dasar ekonomi terdapat sebuah dasar yaitu tolong menolong. Dalam melakukan apapun kita harus tolong menolong sesama manusia. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam di sini yaitu bebas dari maghrib, di mana maghrib ini sebuah singkatan yang dapat dijabarkan maghrib itu yang pertama yaitu maisir, seperti bebas dari maisir, yaitu seperti judi, yang seperti hal-hal yang buruk lainnya. Yang kedua yaitu goror, di mana dalam prinsip ekonomi Islam bebas dari goror, yaitu tipu menipu. Dalam usaha, dalam melakukan ekonomi Islam, dalam dagang atau berjual beli kita dilarang goror, yaitu tipu menipu. Yang ketiga, riba, di mana dalam sebuah prinsip ekonomi Islam di sini kita tidak boleh melakukan riba atau bebas dari riba. Riba itu seperti apa? Seperti kita membeli satu emas, menukar barang, seperti saya mempunyai emas, saya ingin menukarnya dengan teman saya. Dalam tukar menukar emas, dalam tukar menukar beras, harus memiliki sifat dan beratnya itu harus sama. Intinya dalam tukar menukar itu harus ada keadilan. Berikutnya yaitu karakteristik ekonomi Islam. Ada berapa sih karakteristik ekonomi Islam? Itu ada 8. Yang pertama, ekonomi Islam itu terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Jadi semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah, sedangkan kita yaitu harus memfungsikannya dengan baik. Yang ketiga, larangan maisir. Seperti tadi, di dalam prinsip ekonomi dilarang atau bebas dari maghrib, yaitu maisir, goror, dan riba. Yang keempat, tentang keadilan dan keseimbangan.
dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohani dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang kedelapan adalah zakat. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan tahu tentang apa dan bagaimana ilmu ekonomi syari serta ilmu ekonomi Islam beserta hal-hal yang terkandung di dalamnya. Dalam mempelajari ini kita akan mengetahui bagaimana definisi ekonomi Islam, perbedaan antara 3 aliran. Yang pertama yaitu ekonomi Islam, yang kedua ekonomi kapitalis, dan yang ketiga ekonomi sosial. Serta kita mengetahui prinsip ekonomi Islam itu yang seperti apa gitu. Jadi dalam menanggapi ini saya mendapatkan apa yang belum saya ketahui. Sekian dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.